Bagi sebagian besar orang, makan tanpa kerupuk tuh ibarat sayur tanpa garam. Bisa dimakan, tapi kurang mantap rasanya kalau dilewatkan. Nah, salah satu kerupuk yang punya banyak penggemar yaitu kerupuk kulit. Kalau udah lihat kerupuk kulit diguyur kuah gini tuh bawaannya jadi lapar ya pemirsa. Makan dulu aja gak sih? Siapa yang gak tahu kerupuk kulit? Yang awalnya merupakan kearifan lokal yang banyak digoreng warga ketika ada sisaan kulit di rumah. Kini ternyata bisa menjadi salah satu cemilan yang menjadi oleh-oleh dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang saya pegang ini adalah kulit sapi pemirsa yang dicampur dengan bumbu dari nasi padang. Nanti kita cobain kali ya. Dan juga sekaligus kita lihat kira-kira bagaimana sih proses pembuatan dari kerupuk kulit ini. Let's go. Tapi temenin saya makan dulu. Kerupuk kulit di Indonesia sendiri memiliki banyak nama dan penyebutan. Di Pulau Jawa, warga biasa menyebutnya sebagai rambak. Sementara di daratan Sunda, nama dorok-dok lebih dikenal. Kerupuk kulit juga tersebar hingga wilayah Sumatera, tepatnya di kelompok Minang yang biasa menyebut dengan kerupuk jange. Kerupuk kulit sendiri merupakan salah satu khas kuliner tanah air yang memiliki banyak penggemar. Bahkan menurut sejarah, kerupuk yang biasa menggunakan kulit sapi atau kerbau ini merupakan salah satu pelopor kerupuk di tanah air. Pada masanya, kerupuk kulit merupakan pelengkap makanan yang hanya dihidangkan untuk para raja atau bangsawan. Sementara kerupuk aci untuk kalangan bawah. Wah, kalau udah dengar sejarah menariknya gini, jadi makin penasaran gak sih? Kita coba cari tahu dulu yuk ke penjual kerupuk kulit. Ada 10 kilo, kadang 8 kilo gitu. Ya, kerupuk asli ya. Dari Kampung Makassar sini sama Pondok Gede. Dulu tawarin dulu, ngerasain itu enak itu. Alhamdulillah langsung jalan gitu. Iya. Setengah kilo, seperempat, sekilo, saon. Sebagian jual lagi, sebagian dikonsumsi. Ukuran setengah kilo mas seperempat. 10 hari, 2 minggu. Kalau habis baru beli lagi, habis baru order lagi gitu. Dari di Jantung, di mana-mana. Dari Ciracas ya, dari mana aja gitu ya pembelinya. Waduh, gak nyangka ya, ternyata sebegitu besarnya peminat dan pembeli kerupuk kulit, bahkan di tingkat penjual di pasar. Setelah puas tanya-tanya ke penjual, gimana kalau kita datang ke pabriknya yuk? Yaitu pabrik Sinar Berkah yang ada di pinggiran Bendungan Katulampa, Kota Bogor. Dari awal kedatangan, gemercik air sungai serta suasana ramai dengan aroma khas proses pengolahan sederhana yang berasal dari kulit sapi sudah menyambut saya dan tim dari nol. Just info nih, pabrik kerupuk kulit Sinar Berkah ini sudah berdiri selama 2 generasi loh pemirsa. Dan kini kerupuk kulit kebanggaan Kota Bogor ini diteruskan oleh generasi kedua, yang juga sekaligus masuk golongan Gen Z. Keren banget kan? Ini dia, Alvin, remaja berusia 17 tahun yang sudah dipercaya mengelola bisnis yang dibangun oleh sang ayah. Kita kenalan yuk. Nama saya Alvin Navia, umur 17, saya tinggal di Bogor. Saya meneruskan usaha orang tua yang di sampingnya Bendungan Katulampa. Usaha orang tua saya bagian kerupuk kulit, Kak. Ya. Berdirinya sejak tahun 2000 pas saya masih kecil. Saya sering melihat orang tua saya produksi ini. Saya udah besar ingin meneruskan usaha orang tua saya. Saya awalnya mondok, terus mondok itu pesantren sambil sekolah kelas 1 SMA. Saya lagi istirahat di telepon, terus saya disuruh untuk menerusin usaha orang tua saya. Awalnya saya bingung, ya, tapi bagus untuk masa depan gitu. Bingungnya kenapa? Bingungnya, tadinya saya ragu, tapi saya mau untuk masa depan. Ya. Saya waktu awalnya sedih karena waktu buat teman-teman saya main habis. Tapi setelah saya pikir-pikir juga, saya merasa bangga kepada diri sendiri. Karena sebagai anak ketiga saya dipercaya langsung untuk meneruskan pabrik ini.
Meski terbilang masih anak baru di industri pabrik kerupuk, nyatanya Bro Alvin ini nggak patah arang loh. Alvin bahkan langsung mempelajari arus kas masuk dan keluar di pabrik, termasuk mengawasi para pekerja. Wih, Gen Z nih bos. Senangnya saya bisa mendapatkan pendapatan lebih dibandingkan dengan teman-teman saya, dan saya bisa bertemu dengan konsumen di luar sana. Dan dukanya itu saya belum mengerti bisnis untuk di zaman sekarang, dan saya coba lebih baik lagi. Saya di sini sebagai manajemen bagian pemasukan uang atau pengeluaran uang, dan saya di sini yang mengatur yang kerja dan mengontrol juga dan memastikan semua kerupuk kulit habis untuk dijual. Nah pemirsa, di pabrik ini kulit yang digunakan untuk menjadi kerupuk berasal dari kulit sapi asli. Yang menarik, meski lokasi produksi kerupuk kulit ini berada di Bogor, namun bahan dasar atau kulit sapinya diperoleh dari berbagai wilayah seperti Karawang, Purwakarta, Surabaya, dan Garut. Sebelum diolah, kulit-kulit sapi harus melalui tahap pembersihan dan didiamkan dengan dibaluri garam, agar kondisi kulitnya tetap higienis dan tidak rusak. Kulit sapi ini juga harus direndam selama 30 menit hingga 1 jam. Tujuannya agar saat proses pembersihan bulu dan sisa daging yang masih melekat lebih mudah. Nah, kayak gini contohnya, tahapan pembersihan bulu dan sisa daging yang masih melekat di kulit sisi dalam. Part ini disebut sebagai yang cukup sulit karena selain membutuhkan ketelitian juga kekuatan. Di pabrik ini hanya 1 orang yang dipercaya menangani tugas ini, yaitu Pak Dana. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di pabrik kerupuk kulit Sinar Berkah. Dan kita masuk ke tahap pertama, yakni membuang bulu dan juga gaji yang masih tertempel di kulitnya. Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Dana. Nah, beliau ini adalah sosok di balik yang membuang semua kulit, dihempaskan ya kan, berbagai macam si gaji-gajinya ini. Bapak, ini kira-kira dalam 1 hari bisa nyasar berapa kulit Pak? 10 kulit per hari. Ini kulit keberapa Pak? Kulit kelima. Wow. Berarti untuk 1 kulit ini berapa jam Pak? Setengah jam. Tuh pemirsa, berarti dalam 1 lembar kulit itu dibutuhkan waktu sampai dengan 30 menit untuk membuang semua bulu dan juga lemaknya. Pak, ini saya boleh ikutan bantu nggak sih Pak? Nih, ini udah ada alat pengasahnya yang dimana berarti pisaunya tajam. Setelah tahap pembuangan bulu dan sisa daging, sekarang kita masuk ke tahap perebusan kulit sapi. Kulit biasanya direbus selama 30 menit dengan suhu 30 derajat Celcius. Pokoknya dimasak sampai setengah matang ya pemirsa. Nah, setelah kulit direbus dan setengah matang, bagian terluar dari hewan sapi itu pun digantungkan agar kadar air sisa dari perebusan bisa hilang sepenuhnya sebelum masuk ke pembakaran manual. Nah, pembakaran manual ini dilakukan untuk tahapan akhir memastikan benar-benar tidak ada bulu atau sisa daging yang menempel. Ibaratnya double check nih namanya. Kulit-kulit yang sudah melewati proses bakar manual pasti dong ada sisa bakarannya. Nah, untuk itu sebelum dipotong, kita sekarang masuk ke proses pembersihan akhir dari sisaan bulu dan sisa daging yang masih menempel. Kulit sapi yang sudah melalui tahapan pembakaran manual biasanya menyisakan bekas bakar atau hitam. Nah, ini pun juga harus dibersihkan loh supaya warna saat terambak yang sudah siap digoreng jadi serupa. Nah, pada proses ini saya ikut membantu Pak Budi nih, yang merupakan saudara sekaligus pegawai andalan di pabrik kerupuk kulit Sinar Berkah. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Budi. Bapak halo, saya hai dulu dong. Halo. Pak Budi ini bisa dibilang kuncennya di sini, kuncennya di pabrik kerupuk kulit apa Pak? Sinar Berkah. Sinar Berkah pemirsa. Nah, jadi ini sedang diproses apa nih Pak?
Ini Penyerutan proses ya? bukan Apa tuh? pembuangan bulu-bulu halus. Oke, pembuangan bulu-bulu halus. Jadi pas tadi pertama kita buang itu kan itu masih ada sisanya ya Pak ya? Betul. Nah, setelah direbus, dicuci, baru kita masuk ke proses ini. Ini selain bulunya, lemaknya juga dibuang Pak? Betul. Kenapa dibuang? Supaya satu, Nah, dalam proses nanti hasil jadi kerupuknya itu betul-betul lembut. Oh, Karena lembut. lemak itu teksturnya nanti kalau masih ada agak keras dia. oh oke. Lalu yang kedua, untuk memastikan bahwa si minyak itu bisa beberapa kali pakai. Nah, tapi kalau lemak yang masih ada, itu minyak cepat berbuih dan juga hitam. Oh, ngaruh juga tuh, Ngaruh Pak, juga ya? ke minyak. Ya, jadi efisiensi Efisiensi ya, minyaknya betul. ya. Caranya Ini Ya. gini aja. betul, Tapi kok dia tidak ada ngaruhnya? agak ditekan. Oh kayak ngepas gitu ya? Betul, kayak ngepas Oke. buah mangga lah gitu. Bos udah berapa lama di sini Pak? Saya Sudah berapa kurang lama? lebih 5 tahun lah ada. Oh 5 tahun. Pemirsa, dalam satu hari pabrik kerupuk kulit di sini bisa produksi sampai dengan 250 kg kulit. Itu banyak banget Pak. Ya, Itu apakah memang setiap hari atau Betul. misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu? setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari ini kurang lebih kita 10 lembar kulit. Rata-rata kulit itu 25 kilo. Satu lembarnya. Satu lembarnya. Jadi kali 10 kulit. Betul. Kalau jadi kerupuk itu kira-kira jadi berapa lebih gitu Pak? Itu bisa maksimal 30%. Maksimal 30%. Ini kan kulit asli nih Pak. Berarti Betul. dari segi harga juga jauh lebih mahal kan Ya. dibandingkan dengan kerupuk kulit yang Betul. yang palsu kan saya Betul, bilang, Pak. betul sekali. Heeh. Betul sekali. Kalau di sini dijualnya per kilonya berapa Pak? Rp120.000 120.000 ya, per kilo. per kilo. Worth it sih, karena ini benar-benar kulit asli Iya. pemirsa. Dan juga prosesnya pun benar-benar diruntun dari awal, Betul sekali, pelan-pelan, betul sekali. sampai dia digoreng. Iya. Pemirsa, jadi untuk satu kulit ini itu tidak ada yang terbuang. Semuanya bermanfaat, mulai dari kulitnya tentunya. Lalu juga dari ini Pak, lemaknya apa ya? Betul. Nah lemaknya ini yang tadi kita buang tuh ya itu udah dibuang. Tapi ternyata dijual lagi buat soto, kuah bakso, tetelan Ya, mungkin kita betul, bilangnya betul ya. sekali. Dan juga si bulu-bulu ini nih pemirsa nih ya ini juga dimanfaatkan dan dijual untuk menjadi pupuk tanaman. Jadi semuanya bermanfaat. Ayo pakai tangan dulu Pak. Ya. Proses panjang pembersihan kulit tuntas cek. Berarti sekarang waktunya untuk memotong sesuai pesanan. Kalau segini tuh gak kekecilan ya? Setelah melalui proses potong direndam selama 1 hari untuk menurunkan kadar garam. Kulit akan diangkat untuk dijemur. Di sini tersedia 2 cara pemirsa. Yang pertama proses jemur konvensional di bawah matahari terik selama 1 hingga 2 hari. Atau menggunakan oven saat cuaca sedang tidak bersahabat. Nah, pada tahap penjemuran, kualitas kulit akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kulit yang muda, cukup tua, dan kulit yang sudah sangat tua. Kulit yang muda cenderung akan lebih mekar ketika digoreng, begitupun sebaliknya dengan kulit yang dinilai tua. Pembagian golongan ini selain untuk membedakan kualitas saat penggorengan, ini juga berpengaruh terhadap harga jual. Kulit yang masuk golongan muda dibanderol dengan harga Rp120.000, sementara yang tua lebih murah sekitar Rp10.000. Nah, setelah cukup waktu dijemur, kerupuk kulit akan berubah menjadi seperti ini pemirsa. Namun sebelum digoreng, kita perlu masuk ke proses pelapohan. Terlebih dahulu, apa ya tujuannya? Oke pemirsa, sekarang kita masuk ke proses yang namanya lapoan. Lapoan itu apa? Kita tanya bapaknya. Bapak, dengan bapak siapa namanya? Gamal. Bapak Gamal. Bapak, ini Ki, proses lapoan. Lapoan itu apa sih Pak? Lapuan itu dari proses kering, Aha, diangkat lalu masukin ke wajan. Oke. Itu dari sampai mulai mau jadi kerupuk tuh sampai 5 kali pengapian. Sampai 5 kali pengapian. Nah tujuannya pemirsa dilakukan ini itu agar nanti ketika digoreng itu mengembang. Seperti yang kita tahu kan, kerupuk itu kan ngembang, bulat gitu kan, gendut. Nah biar kayak gitu tuh harus melalui proses lapoan dulu namanya. Dan dia tuh disakra ya kalau orang sudah bilang.
itu kurang lebih selama seharian, setengah hari dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius ya Pak ya. Bapak, saya boleh bantu ngaduk nggak Pak? Ini emang harus diaduk terus Pak. Nah, ini adalah tahap akhirnya pemirsa, yaitu penggorengan dan pemberian bumbu. Di sini kerupuk kulit hanya menggunakan satu rasa saja. Meski begitu, perpaduan rasa, gurih dan renyahnya jaminan juara deh. Aduh, jadi lapar lagi deh ini. Nah, sembari menunggu pemirsa, ambil cemilannya. Kita jeda dulu ya. Tapi jangan kemana-mana, karena kita bakal balik lagi dengan ide olahan makanan menggunakan kerupuk kulit. Tetap stay tune di Dari Nol ya. Halo, hai pemirsa, balik lagi di Dari Nol. Gimana setelah lihat tadi proses pembuatan kerupuk kulit? Kalau tadi kita udah intip nih proses pembuatannya. Sekarang kita coba cari tahu yuk kreasi menu yang menggunakan kerupuk kulit sebagai sajiannya. Kerupuk kulit juga ternyata bisa diolah menjadi berbagai menu. Beberapa daerah di Indonesia punya berbagai menu yang menggunakan kerupuk kulit sebagai bahan utamanya. Nah, untuk cari tahu, kita langsung ke ahlinya aja yuk. Ini dia, Chef Yongki. Jadi begini, kalau kita mau bicara kerupuk kulit, jangan ngomong sebagai Nusantara. Kita perlu ketahui juga sebagai orang Indonesia, kerupuk kulit ini memang asli bikinan Indonesia. You mau cari di mana, di Malaysia, Singapura, Filipina, Korea itu nggak ada. Itu hanya ada di Indonesia yang berasal dari beberapa daerah yang tadinya dibuat dari kulit kerbau. Cuman orang Indonesia yang makan kerbau hanya sedikit sapi, jadi dirubah dia menjadi pakainya kulit sapi sekarang gitu. Semua kulitnya bisa, semua kulitnya sama karena dia paling di depan kan. Jadi dia bisa suka. Cuman kalau kulit kerbau sedikit agak abu-abu warnanya. Tapi kalau kulit sapi itu putih. Tapi sekarang jarang sekali kulit kerbau. Ada kulit kerbau itu yang sampai sekarang ada itu daerah Pekalongan, Tegal, Pemalang tuh masih kerbau. Yang panjang-panjang gitu ya, dia goreng ya kan gitu. Tapi yang sekarang ada kebanyakan saya lihat 90% dari kulit sapi. Karena sapi di Indonesia udah diternak banyak sekali dan kulit juga berlebihan. Dan keduanya murah sehingga orang Indonesia makan itu kayak serasa makan daging gitu ya. Kolesterol. Kolesterol. Nah, menurut info dari Chef Yongki, perbedaan kerupuk kulit antar daerah ternyata bukan hanya sekedar penamaan, tapi juga dalam hal ukuran dan cita rasa yang dikeluarkan. Perbedaan cita rasa dan ukuran inilah yang menentukan masing-masing jenis kerupuk kulit lebih cocok untuk menu olahan tertentu. Nah, kalau untuk bau amisnya, kalau yang di Jawa Barat saya yakinkan dia lebih amis daripada Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah soalnya dibumbui padat. Indonesia kan terkenal bumbu dasarnya kan. Ketumbar, jinten, kemiri, jahe itu padat ya. Sehingga dia tidak berbau kulitnya kulitnya sapi itu tidak. Tapi kalau di sini masih ada, yang dibungkus gini masih ada. Tapi saya lebih suka yang masih ada sedikit bau sapinya itu enak sih, soalnya kayak rasanya lebih enak. Tapi kalau makan rambak coba kalau ke Jawa Tengah, rambaknya kan gede-gede tuh. Kalau yang buat gudeg kan, ya suka orang sana, ya suka. Tapi dia lebih kerasa ke bumbunya. Karena Indonesia pemakan bumbu kan, gitu. Yang untuk kerupuk kulit, oh nih contoh daerah Padang. Ini lagi viral nih di Indonesia, bukan viral lah. Hampir di semua rumah makan Padang ada jual itu. Dulu saya muda nggak ada. Jadi rambaknya itu atau kreceknya itu atau jangenya itu disiram sama bumbu gulai. Ada itu lagi rame. Dulu nggak ada, sekarang ini ada gitu. Nah kalau di Jawa Tengah itu dioseng-oseng. Nanti saya mau ngoseng-ngoseng. Nanti saya mau bikin cara ngoseng-ngoseng gimana. Itu makan sama nasi aja, nggak usah sama lainnya. Wow, udah kenyang kayak makan daging.
Aduh, udah denger penjelasannya, nggak afdol kali ya kalau kita nggak coba masak menu sambal krecek seperti yang Chef Yongki tadi jelaskan. Menu khas Pulau Jawa ini menggunakan berbagai bumbu dan rempah yang tentunya meningkatkan cita rasa dan selera makan kita. Hai pemirsa, senang sekali di sini saya sudah bersama dengan Chef Yongki. Halo, Chef. Halo, apa kabar? Halo Tadi juga. kita udah ngobrol ya sedikit dari Chef tentang kerupuk kulit. Sekarang kita tinggal langsung praktekin tadi yang katanya kata Chef Yongki mau dipraktekin di Chef. Iya, Ini jadi menunya sebetulnya menunya banyak ya. Kalau krecek itu kan bisa untuk ini. Cuman kali ini Yongki bikin oseng-oseng. bikin oseng-oseng. Oseng-oseng kerupuk kulit atau rambak lah, atau tadi Yongki kan namanya tiap daerah macam-macamnya, boleh aja. Yang penting dia kan kerupuk kulit. Tapi kalau kita ngelihat kayak gini, Indonesia kan penyuka makan sambal. Betul. Alangkah baiknya kalau kita bilang sambal rambak Sambal rambak. atau sambal krecek lah gitu. Sambal krecek. Penggemar Indonesia kan makan sambal. Kalau nggak makan sambal nggak makan nasi. Iya, jadi kayak kurang bersemangat makan. Bener, cuma nasinya putih nggak ada sambalnya, mana orang mau makan? Wah, Chef tahu aja ya kalau nggak pakai sambal dan kerupuk tuh kayak kurang selera gitu. Ya kan pemirsa? Nah, biar gak makin penasaran, kita lanjut yuk proses masak sambal rambaknya. Iya, kerupuk kulit yang kita pakai untuk masak kali ini hasil dari proses kita di pabrik tadi loh. Mau bikin masakan Indonesia yang enak, karena masakan Indonesia berbumbu pekat, di mana masakannya itu kalau tidak bau bumbu, orang Indonesia nggak suka. Contoh masak ayam, kalau kecium bau ayamnya orang nggak mau makan, karena dia amis. Kalau masak sapi, bau sapinya nggak doyan orang itu, jadi harus banyak bumbu. Ya, teknik pertama nih, panaskan ini minyak kelapa juga. Tuh ya, Indonesia kan gudangnya kelapa. Tuh ya, kita panaskan dulu. Kalau suhunya bebas Chef? Oh bebas, sepanas mungkin nggak apa-apa tuh, biar panas ya. Nah ini cara masakan Indonesia yang enak nih. Setelah ini dipanasin, nomor satu garam harus masuk dulu. Oh Ini jadi gul- bukan masakan dulu bukan garam dulu. Biasanya orang kan bawang merah, bawang putih dulu, udah gitu kasih lainnya, baru kasih ini, baru kasih garam kan? Oh, iya, Salah, nggak wangi. Tapi teknik yang betul adalah cara masak profesional begini. Minyaknya ini buat goreng garam kalau bisa sampai keluar asapnya. Baru ini dimasukin jadi nanti wangi. Ternyata beda ya cara masak ala mama dan chef profesional. Nah mumpung kita lagi mampir, kita ambil banyak-banyak nih ilmunya dari Chef Yongki. Ini kita bisa masukin daun salam sama lengkuas tuh. Tuh. Ya kayak gini udah wangi, si apinya gede dikit. Ini berapa lama Chef digoreng seperti ini? 7 hari 7 malam sambil mandi air kemah. Enggak lah, udah wangi ya udah. Kayak ritual ya? Ya, udah gitu kita masukin bawang putih dulu. Oke, bawang putih. Karena bawang putih kalau dimasak langsung wanginya kurang, tapi mesti ditumis dulu biar sampai wangi, baru masukin bahan lainnya boleh ya. Tapi ini saya yang aduk jadi beda rasa aja Chef? Nggak, Sama aja? nggak ada. Jadi gini, Tapi kalau jadi merah memasak, bikin kue atau apa ya, bikin es dan makanan itu bukan bakat. Oke. Jadi siapa bisa dipelajari. Tuh pemirsa, masak itu bukan soal bakat tapi tentang kemauan untuk belajar. Nah abis ini kita bakal masukin bawang merah dan cabai. Disclaimer dulu ya, untuk takaran cabai pastikan disesuaikan dengan selera pemirsa. Nah ini hati-hati, orang kalau udah masak cabai gini sebentar lagi pada bersin. Oh iya. Supaya nggak bersin harus minum teh. Tadi kan lihat Yongki minum teh. Karena Yongki udah mau masak ini. Nanti sebentar bersin. Oh ini tipsnya berarti? Iya. Oke. Tips dari Chef Yongki sebelum masak. Yang pedes-pedes. Minum teh dulu. Minum teh, jadi dia nggak bersin ya. Nah setelah aroma cabai merata, sekarang waktunya masukkan bumbu dan bumbu kaldu ayam dan diberi tambahan air. Ini tunggu sampai merata semua. Ya, sampai diaduk dulu rata. Gampang bener ini mah masaknya. Dan ini bisa dikalengin loh atau disimpan di frozen. Kasih air. Tuh. Berarti bisa diangetin lagi? Bisa. Wah, asik deh mau masak. Chef Yongki jadi keingetan nih belum nyiapin topping andalan alias pete. Ayo coba ngacul siapa aja nih yang doyan pete. Nah ini biar sampai mendidih. Setelah mendidih ini masukkan berikut kentangnya. Mudah bukan? Mudah. Udah asal itu malasnya itu Chef. Nah, kalau numis itu paling gampang.
Jadi ini boleh dikasih ini, tapi kalau mau enak lagi dikasih apa tau nggak? Pete. Dia tadi pakai pete ya. Iya, pakai pete ya. Kasih pete. Itu di belakang aja. Iya, di belakang. Ambilin dong petenya, dua cemplungin sini. Oke, boleh. Ambilin petenya. Waduh, kalau udah ditambah topping rahasia gini, jadi makin penasaran nggak sih? Nah, saran dari Chef Yongki bisa digunakan petai kacang karena ukurannya yang kecil dan tidak dominan aromanya. Nah, sebelum kerupuk kulitnya dicemplungkan, jangan lupa untuk cicipi dulu ya untuk koreksi rasa dan bumbu jika dirasa perlu. Nah, udah ini kita masukkan ini ya. Tuh. Ya, masukin. Oh, kita mau coba rasanya dulu ya. Takutnya tadi saya tambahin air, maaf. Ini buat coba juga. Hati-hati ini pedas. Aduh, degan. Cukup. Ya, cukup kan? Pedas Ya. ini. Siap-siap. Masukin tuh. Nanti dia sedikit peot. Nih, kentangnya juga masukin, kentangnya digoreng. Bareng, Chef. Ya, supaya nggak daging semua. Tuh. Dan semua bahan sudah masuk. Sekarang waktunya oseng-oseng nih. Nah, proses oseng-oseng ini kita lanjutin hingga kerupuk kulit menyerap bumbu hingga sempurna. Wah, udah ada nasi hangat. Udah, nasinya anget. Makan sama ini. Nih. Tuh bikin nasi bungkus kayak gini tuh. Taruh di atasnya. Wih, tuh. Ini kayaknya tanpa Makan tuh. Aku udah cukup Cobain. Chef udah makan dulu ya? Yongki yang masak mana bisa makan. Kalau orang udah jadi tukang masak, itu nggak bisa makan. Nggak bisa makan, jadi hilang nafsunya Cuma ya? masakin ya. Masakin orang, oke, tuh cobain. Nah, tuh. Ya, pas nggak asinnya? Dengan bahan sesederhana seperti masakan kita kali ini, menurut Chef Yongki ini bisa jadi ide untuk jualan loh. Hayo coba tebak berapa modal untuk masakan kita kali ini dan bisa untuk berapa porsi? Berita satu siapa tahu bisa terinspirasi yang nonton. Ini jualan ini pakai nasi, terus kasih ininya sedikit, kasih telur aja diiris, dibungkus. Jadi Kita makan bikin, daging, gitu? iya, makan gitu kan murah. Kalau kerupuk ini kan murah. Dan bumbunya kasih tepat, kalau mau pedes tinggal dipedesin. Ini cabai lagi murah nih sekarang. Lagi murah, lagi murah. Lagi murah. Nanti ya kalau udah musim hujannya banyak, mahal. Jadi sekarang aja usahanya buka. Sekarang aja. Ini pun jadi banyak ya Chef ya ternyata. Ya, satu resep ini kalau mau dijadiin nasi bungkus bisa 30. Bisa 30. Bisa 30 kan murah. Cepet banget ini. Ini kalau di total kita bahan segini nggak sampai habis 40.000. 40.000. 40.000 segini bisa Chef, buat jadi 30. kebagian ya, Chef, gimana? Iya, makan nggak apa-apa. Ya. Dadah. Oke, pemirsa, itu dia kita menjadi bukti bahwa masakan Indonesia itu punya beragam macam yang bisa dijadikan masakan ya Chef. Masakan, ya. Dan juga bisa Terkenal di Indonesia, masakannya punya rasa terkenal. yang semacam asin, gurih, Semuanya pedas, ada. semuanya ada di sini. Dan ini adalah salah satu buktinya. Dan itu dia episode kita pada hari ini pemirsa. Sampai jumpa lagi di episode Yang lainnya. Bye bye. Panggil saya lagi ya, dadah. Boleh. Tapi ini saya jemput lagi.